Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, yang mana kita telah libur untuk membahas pembelajaran kita, yaitu bahasa Arab, sejak bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Dan semoga amal ibadah kita semuanya di bulan Ramadan khususnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita memohon kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah, sehingga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau. Para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kita di sore hari ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita nahwu dari kitab Al-Iman Silsilah fi Ta'limil Lughatil Quran, yang mana kita akan memasuki pada pelajaran yang ke-11 atau Ad-Darsul Hadiyah Asyara. Pelajaran yang ke-11, Ahwalu bina'il fi'lil madhi. Keadaan bina atau mabninya fi'il madhi. Karena sebagaimana kita ketahui, fi'il itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Adapun fi'il mudhari' hukum asalnya adalah mu'rab, sedangkan fi'il madhi dan fi'il amr pasti mabni. Dan sekarang akan kita bahas terlebih dahulu, yaitu fi'il madhi. Kita masuk pada al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Pertama ada tayrun. Tayrun ini artinya burung-burung, berarti jamak, yang mana mufradnya adalah tayrun. Atau kadang dibaca tayrun. Jamaknya tayrun. Lalu ada jamak yang lainnya itu tuyurun. Tuyurun juga jamak, ada burung yang banyak. Lalu kemudian ada ababil, burung ababil. Itu burung-burung yang datang banyak, bergerombol, datang menyerang pasukan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Asqalun. Asqalun itu aslinya artinya adalah beban, jamak dari thiqlin, beban-beban.
Tapi yang nanti akan dimaksudkan di dalam contoh dari ayat Al-Quran itu adalah kunuzul ardi wa ma fiha, yaitu apa-apa yang tersimpan di dalam bumi, apa-apa yang ada di dalam tanah, apa saja yang ada di dalam bumi. Itu asqal. Balagha, ini untuk dhamir huma, balagha, balaghu, balagha. Artinya sampai, balagha yablughu, sampai. Majma'a tempat berkumpul. Majma' artinya itu tempat berkumpul. Hutun itu sebenarnya artinya itu paus. Namun karena ini nanti di dalam kisahnya Nabi Musa itu ya hanya ikan kecil biasa yang ada yang dibawa oleh Nabi Musa. Tapi untuk sekarang kalau menggunakan kata hut itu diperuntukkan untuk ikan paus. Lalu baya'na, dari baya'a yubayi'u, membai'at, baya'a yubayi'u, membai'at. Al-usru, kesulitan, kesusahan. Ahdun, perjanjian. Al-maktubatu, maksudnya di sini adalah salat yang wajib, maktubah. Salat maktub, karena maktub itu di samping artinya ada yang dari kata bayak tubuh, di samping artinya bisa menulis, artinya diwajibkan. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman telah diwajibkan kepada kalian, atas kalian berpuasa. Jadi kata ba bisa bermakna mewajibkan. Maktub berarti yang diwajibkan. Artinya di sini sholat yang diwajibkan. Atau sholat 5 waktu yang hukumnya wajib, itu maktubah. As-sholawatul maktubah, berarti sholat yang wajib, yang diwajibkan. Ziyadah artinya adalah tambahan. Ziyadah artinya adalah tambahan. Sekarang kita masuk ke al-amsilah. Silakan dibacakan. Bismillah. Al-amsilatu. Awalan, wa arsala alaihim tayran ababila. Thaniyan, wa akhrajatil ardu athqalaha. Salisan, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Rabi'an, idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Khamisan, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallama 'ala as-sam'i wat ta'ati bil 'usri wal yusri. Sadisan, anna an-nisaa fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kunna idza sallamna minal maktubati kumna wa thabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man shalla minar rijali ma syaa Allah. Sabi'an, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Nah, al-amsilah contohnya, wa arsala alaihim tayran ababil. Ini penggalan dari surat Al-Fil. Dan Allah mengirim kepada mereka burung ababil. Arsala, mengutus atau mengirim. Yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Dalam surat Zalzalah
ketika terjadinya hari kiamat, maka bumi nanti akan mengeluarkan, akhraja yukhriju, mengeluarkan. Kalau kharaja yakhruju artinya adalah keluar. Tapi kalau wazan af'ala yuf'ilu, akhraja yukhriju artinya adalah mengeluarkan. Dan bumi pun mengeluarkan athqala, apa-apa yang ada di dalamnya. Yaitu di bawah bumi, di dalam bumi. Yang ketiga, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Dan ketika mereka berdua, yaitu Nabi Musa dan orang yang menemaninya ketika berjalan mencari Nabi Khidir, ketika sudah sampai di satu tempat, nasiya hutahuma, ternyata mereka berdua meninggalkan, melupakan ikan tadi. Bekal mereka sudah hilang, ternyata sudah masuk ke dalam air lagi. Dan yang keempat, idza ista'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu minta maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Idza sta'anta, jika kamu minta pertolongan. Idza sa'alta, jika kamu meminta. 5. Bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fil usri wal yusri. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i, di atas ketaatan. Afan ala sam'i, di atas mendengar wa ta'ah, mendengar ucapan Rasulullah, perintah Rasulullah dan mentaatinya. Fil usri wal yusri, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah, dalam keadaan lapang. Artinya dalam segala keadaan kita sebagai seorang mukmin, dan khususnya di sini menceritakan para sahabat, mereka senantiasa mendahulukan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, anan nisaa fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kaum wanita pada zaman di sini pada masa pemerintahan pada era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna idza sallamna minal maktubat, mereka apabila sudah selesai dari mengucapkan salam, yaitu dari sholat 5 waktu, karena sebagian dari kaum wanita dari kalangan sahabiat mereka ikut berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Lalu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah salam, mereka juga salam, maka kumna, kami pun berdiri, artinya langsung meninggalkan tempat tersebut, langsung pulang. Wa thabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun tetap masih berada di posisinya sebagai imam. Wa man shalla minar rijal, dan siapa saja yang sholat dari golongan kaum laki-laki, artinya Rasulullah dan para jamaah laki-laki itu masih tetap berada di posisinya. Masya Allah, itu sampai dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa saat, sehingga kaum wanita pergi dulu, maka Rasulullah masih menghadap ke barat. Ketika sudah pergi baru bukan ke barat, ke kiblat, ya, karena kiblatnya berbeda.
Karena dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapnya ke selatan, ya, salatnya menghadapnya ke selatan, kiblatnya di selatan. Jadi Rasulullah menghadap kiblat, lalu baru kalau selesai sebentar Rasulullah baru menghadap ke belakang kepada para jamaah yang laki-laki. Dia tidak langsung menghadap jamaah laki-laki. Kemudian yang ketujuh ada lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang ahsanu berbuat baik, mereka mendapatkan al-husna dan ziyadah dan tambahan. Para ulama menafsirkan maksudnya di sini adalah orang-orang yang ahsanu, artinya yang beramal dengan baik, orang yang ihsan. Karena dalam agama kita kan ada 3 tingkatan, Muslim, mukmin, dan muhsin. Jadi ada Islam, iman, dan ihsan. Tingkatan tertinggi adalah ihsan. Jadi orang yang sudah mencapai derajat ihsan ini akan mendapatkan al-husna. Balasan yang akan mereka peroleh adalah al-husna. Jelaskan diantaranya oleh Abdullah bin Abbas, mereka akan mendapatkan al-husna di sini adalah surga, wa ziyadah, dan akan mendapatkan tambahan kenikmatan. Masuk surga merupakan suatu kenikmatan, mereka akan mendapatkan tambahan kenikmatan lagi, yaitu berupa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan ziyadah di sini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dari contoh-contoh ini nanti akan kita bahas. Di sini ada yang digaris bawahi, itu semuanya adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Arsala, fathah, akhrajat. Fi'ilnya dari akhraja juga berfathah. Kemudian balagha, ghainnya, huruf akhir dari fi'ilnya ya ghain. Karena alifnya itu dhamir, ini juga berakhiran harokatnya fathah. Lalu kemudian yang keempat ada ista'anta, baya'na, sallamna. Maka di sini huruf terakhir dari fi'ilnya semuanya sukun. An di nunnya, karena taknya itu sambungan dhamir. Sedangkan baya'na juga sukun karena ada na. Nah, di sini ada dhamir juga. Kemudian salamna, salam itu juga berakhir dengan sukun. Dan na di sini ada dhamir. Maka kelompok yang kedua ini 4 sampai 6 berarti diakhiri dengan sukun. Lalu kemudian yang ketujuh ada ahsanu, nu dari ahsana yuhsinu. Berarti ahsan nunnya berharokat dhammah. Berharokat apa? Dhammah. Nah, berarti secara umum dapat kita pahami di sini tanda bina dari fi'il mabni, fi'il madhi ada 3, fathah, sukun, dan dhammah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam teorinya atau kaidahnya. Silakan tolong dibacakan. Bismillah. Al-qaidatul ula yubna al-fi'lul madi 'ala al-fathi fi 3 halatin. Al-alifu idza lam yattasil bi akhirih syai'un mithlu arsala. Al-ba'u idza ittasalat bi akhirih ta'ut ta'nitsi mithlu akhrajati. Al-jim idza ittasalat bi akhirih aliful isnain mithlu balagha. Al-qaidatu tsaniyah wa yubna al-fi'lul madi 'ala as-sukuni fi 3 halatin. Al-alifu idza ittasalat bi akhirih ta'ul fa'ili mithlu ista'anta. Al-ba'u idza ittasalat bi akhirih na ad-dallatu 'ala jama'atil fa'ilina mithlu bay'na. Al-jim idza ittasalat bi akhirih nunun niswah mithlu sallamna. Al-qaidatu tsalitsah
ويبنى الفعل الماضي على الضم إذا اتصلت بآخره واو الجماعة مثل أحسنوا. Al-Qaidah dari ahwal bina'in fi'il madhi. Yubna al-fi'lul madhi 'ala al-fathi fi thalathi halatin. Fi'il madhi mabni 'ala al-fathi dalam 3 keadaan. Al-alif atau hamzah idza lam yattasil bi akhirihi syai'un, jika tidak bersambung dengan apapun, artinya tidak ada dhamir yang bersambung di belakangnya, seperti arsala. Yang ba idza tasalat bi akhirihi ta'ut ta'nis, seperti akhrajat, ta'ut ta'nis untuk dhamir hiya. Dan yang jim idza tasalat bi akhirihi aliful itsnain, mislu balagha. Kita gambarkan. Untuk ahwalu bina'il fi'lil madhi. Yaitu fi'il madhi yang mabni. Tanda binanya ada 3. Yang pertama mabni alal fathi. Mabni alal fathi. Di sini ada 3 keadaan kapan mabni alal fathi. Yang pertama atau hamzah idza lam yattasil bi akhirihi syai'un, jika tidak bersambung, belakangnya tidak bersambung dengan apapun. Toh ya Pak, semua yang tidak bersambung, bisa hafidho, qara'a, kataba, karena memang asalnya dari fi'il madhi itu harokat terakhirnya adalah fathah, kataba, hafidho, istaghfaro. Di sini semuanya apa? Fathah. Sedangkan hafidha Muhammadun al-Qur'ana, qara'a Ahmadu al-majallata, dan seterusnya. Kemudian yang ba idza ittasalat bi akhirihi ta'ut ta'nis, jika bersambung dengan ta'nis. Kalau kita ambilkan dari contoh yang di atas, misalkan di sini ada ta'nisnya. Hafidat, hafidat Fatimatu al-Qur'ana. Nah, di sini fathah.
hafizat Fatimatu Al-Qur'an. Kemudian jim, idza tasalat bi akhirih alif itsnain. Alifnya musanna untuk dhamir huma. Jadi contohnya misalkan Muhammadun wa Ahmadu kataba al-risalata. Muhammad dan Ahmad kataba. Ini berarti harus kembali kepada dua orang. Hanya di sini Muhammad dan Ahmad. Nah, di sini mabni alal fathi, mabni alal fathi. Ini yang pertama mabni alal fathi. Kemudian yang kedua fi'il madhi mabni ala as-sukun. Mabni ala as-sukun. Kapan mabni ala sukun? Yang pertama idza ittasalat bi akhirih ta'ul fa'il. Jika akhirannya bersambung dengan ta'ul fa'il. Contohnya misalkan taroka. Aslinya taroka, tapi karena di sini nanti bersambung. Taroka. Afan tarok menjadi tarok, bisa tarok ta, bisa tarok ti atau tarok tu. Kalau ini fa'il. Tarok tu misalkan al-maksiyata. Maka di sini mabni ala sukun. Kalau tarok tu saya meninggalkan, tarok ti kamu perempuan meninggalkan, tarok ta kamu laki-laki meninggalkan maksiat atau perbuatan maksiat. Namun di sini intinya di akhir dari fi'il madhi kafnya ini berharokat sukun. Itu sukun. Tarok tu al-maksiyata. Kemudian yang ba idza ittasat bi akhirih na adalah ala jama'atil fa'ilin. Jika bersambung dengan na yang menunjukkan jamaah banyaknya fa'il. Jamaknya fa'il. Contoh misalnya sofahna. Fansofahna. Sofah itu menyalami, ngajak salaman, itu sofaha yusofihu. Sofahna al-muslimin, orang-orang muslim misalkan. Sofahna al-muslimina. Maka di sini
nanya, ganti warna. Sofahna al-muslimin. Kenapa kok tidak hanya disebutkan na saja, kok harus dijelaskan nadalah ala jama'atil fa'ilin? Karena sofah ini ada dua kemungkinan cara membaca. Kalau yang atas, misalkan bisa kita baca sofahna, bisa. Kalau yang kedua kita baca sofahana, dua-duanya memungkinkan dibaca. Apa bedanya yang atas sama yang bawah, sofahna dan sofahana? Kalau kita baca sofahna, maka nanya ini menjadi fa'il, jama'atul fa'ilin. Kalau di sini sofahana yang haknya berharokat fathah, maka na di sini bukan jama'atul fa'ilin, tapi jama'ah maf'ulin. Sebagai apa? Maf'ul. Misalkan sofahana menyalami kami. Kalau ini kami menyalami. Nah, makanya di sini diberikan keterangan na yang bersambung dengan fi'il madhi tadi, yang menjadikan fi'il madhinya tadi mabni ala sukun adalah na adalah ala jama'atil fa'ilin. Na yang menunjukkan jamaah atau banyak dari fa'il atau dari pelaku yang banyak. Sofahna al-muslimin, bayakna Rasulullah. Terus kemudian yang ketiga, jim, idza ittasalat bi akhirihi nun an-niswah. Nun niswah. Fi'il madhi kalau bersambung dengan nun niswah maka mabni ala as-sukun. Maka mabni ala as-sukun. Atau misalkan al-muslimatu sumna. Sumna Ramadan. Sumna. Para kaum wanita tadi, para kaum wanita, para muslimat, sumna berpuasa Ramadan. Di sini mabni ala as-sukun. Lalu kemudian yang ketiga, mabni ala dhammi. Mabni ala dhammi. Dhamma. Kapan mabni ala dhammi? Idza tasalat fi akhirih wawul jamaah. Jika bersambung dengan wawu jamaah. Contohnya, misalkan al-mu'minuna abadu, menyembah Allah wahdah. Abadu, maka di sini dhammah. Al-muslimuna abadu Allah wahdah, menyembah Allah saja. Semata-mata hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk fi'il madhi tanda binanya ada 3. Mabniun ala fathi, mabniun ala sukun, dan mabniun ala ad-dhammi. Mabni ala ad-dhammi. Baik, itu untuk penjelasan dari
al-qaidah. Nah, adapun yang ada di dalam kitab, ya insyaallah secara umum tadi yang bersama, hanya saya rubah beberapa contoh-contohnya, yaitu di sini yang dua tadi belum kita bacakan. Wa yubnal fi'lul madhi ala sukuni fi thalathi halatin, dan fi'il madhi mabni ala sukun dalam 3 keadaan. Idza tasrat bi akhirih ta'ul fa'il, seperti ista'anta, ista'antu, misalkan ista'anti. Yang ba, idza tasrat bi akhirih na adalla ala jama'atil fa'ilin, seperti bayakna. Lalu kemudian yang ketiga, wa yubnal fi'lul madhi ala dhammi idza ittasalat bi akhirih wawul jamaah, mislu ahsanu. Adapun untuk cara mengi'rabnya, sini ada nama dziju lil i'rab. Mungkin bisa dibacakan juga untuk contoh mengi'rabnya. Nah, Ustaz. Nama lil i'rab. Awalan, wa akhrajatil ardu. Wa akhrajat fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Wa ta'u ta'ut ta'nitsi. Saniyan, bay'na Rasulullahi. Bay'na fi'lun madin mabniyun 'alas sukuni. Wa na dhamirun muttasilun mabniyun 'alas sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Salisan, lilladzina ahsanu al-husna. Ahsanu fi'lun madin mabniyun 'alad dhammi. Wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniyun 'alas sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, untuk nama lil i'rab, contoh i'rabnya wa akhrajatil ardu. Akhrajat di sini fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Fi'il madhi mabni 'alal fathi. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kok tidak dikatakan 'alal fathati? Biasanya alamatur nasbihi al-fathatu, pakai ada tak marbutohnya. Ya, di sini menyesuaikan karena di sini mabni muzakkar, maka dikatakan alal fathi. Jadi kita ingat-ingat kalau untuk mabni nanti penyebutan harokatnya maka tidak menggunakan tak marbutoh atau dibuat muzakkarnya. Mabniyun alal fathi. Wa ta'u ta'u ta'nis, dan taknya di sini adalah tak ta'nis. Kemudian yang kedua, bayakna Rasulullah. Kami telah membaiat Rasulullah. Bayakna fi'lun madin mabniyun ala as-sukun. Mabniyun ala as-sukun. Wa na yang panjang, na dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi kita ingat-ingat kalau kita mau mengi'rab dari isim mabni, seperti dhamir, seperti isim isyarah, isim mausul. Ini kan semuanya asma mabniyah. Yang pertama disebutkan namanya terlebih dahulu. Ini termasuk dhamir atau isim isyarah atau isim mausul. Makanya di sini disebutkan dhamir muttasil. Nah, karena dhamirun muttasilun. Baru disebutkan apa? Mabni. Mabniyun ala as-sukun. Dhamirun muttasilun mabniyun ala as-sukun. Fi mahalli.
menempati kedudukan rafa. Karena kalau dalam mabni nggak ada istilah marfu, mansub, majrur. Adanya fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, dan fi mahali jarrin. Jadi untuk isim-isim mabni adanya fi mahali, bukan marfu, mansub, atau majrur. Ini perlu diingat-ingat. Dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, kalau kita lanjutkan misalkan Rasulullah, Rasulnya itu sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu. Kalau di sini al-fathatu bukan al-fathu karena alamah muannas. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhafun. Lalu Allahi lafdzul jalalah mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih. Lalu kemudian yang ketiga, lilladzina ahsanu al-husna. Untuk orang-orang yang berbuat baik, berihsan, maka mendapatkan al-husna. Ahsanu fi'lun madin mabniyun ala dhammi. Fi'lun madin mabniyun ala ad-dhammi. Lalu wawu jamaahnya, wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni. Dhamirun muttasilun mabniyun ala as-sukun. Jadi wawunya itu kan sukun. Ahsanu mabniyun ala as-sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, itu untuk contoh-contoh dari cara mengi'rab. Kalau misalkan tadi yang kita contohkan, misalkan pada kata al-muslimatu sumna ramadhana. Kalau al-muslimatu sumna ramadhana. Berarti di sini ada al-muslimatu. Al-muslimatu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah fi akhirih. Kemudian sumna di sini fi'lun madin mabniyun ala as-sukun. Wa nunun niswati, nah di sini nunun niswati dhamirun muttasilun mabniyun ala fathi. Nah, mabniyun ala fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Tapi mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita di sore hari ini. Insya Allah untuk tadribatnya mungkin bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sehingga para pecinta iman juga bisa bersiap-siap terlebih dahulu. Sehingga nanti bisa menjawab pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.